Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak harap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat ya. Hari ini kakak sangat senang sekali adik-adik bisa mengikuti PA Anak ini. PA Anak ini merupakan pendalaman Alkitab Anak, lanjutan seri tokoh di hari yang ketiga. Adik-adik yang ikut seri ini dari awal siapa saja? Banyak ya. Nah, adik-adik sudah belajar apa aja nih selama mengikuti PA Anak ini? Pasti banyak hal ya yang sudah kita pelajari dari PA Anak ini. Semakin kita belajar firman Tuhan, pasti semakin kita rindu untuk mengenal Tuhan yang sudah menciptakan kita. Sekarang, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu yang sudah kita nyanyikan di beberapa hari sebelumnya. Ada yang tahu lagu itu apa? Betul sekali, lagunya Pilihan Tuhanku. Nah, adik-adik sudah hafal lagunya? Kalau belum hafal, yuk kita nyanyikan satu kali ya. Pilihan Tuhanku, musik. Ku tak pilih apa yang ku suka, ku mau taat pilihan Tuhanku. Yang dia pilih pasti yang terindah. Tuhan senang, ku pun senanglah. Sudah ingat lagunya ya? Kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Kita nyanyikan lagu Pilihan Tuhanku ketiga baitnya. Ku tak pilih apa yang ku suka, ku mau taat pilihan Tuhanku. Yang dia pilih pasti yang terindah. Tuhan senang, ku pun senanglah. Turut diri, mungkin enak lancar. Turut diri, mungkin banyak teman. Namun pasti tak disertainya. Sia-sia akhir hidupku. Ikut Tuhan, mungkin jalan susah. Ikut Tuhan, meski ku sendiri. Namun pasti ku disertainya. Sukacita pada akhirnya. Wah, lagunya bagus ya adik-adik ya. Adik-adik juga semangat bernyanyinya. Kita mau melanjutkan PA Anak ini, kakak ajak kita semua untuk bisa berdoa. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau tunjukkan sikap hormat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua anugerah yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami boleh mengikuti pendalaman Alkitab Anak pada hari yang ketiga ini. Kami mohon Tuhan boleh memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang disampaikan. Kami menyerahkan Bapak Bara yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan bijaksana bagi Bapak Bara, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pendalaman Alkitab Anak ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ada yang tahu tema kita hari ini apa? Siapa yang tahu? Nah hari ini kita akan belajar mengenai pilihan Tuhan, pilihan hidupku apa ya? Mengenai 5 roti atau roti hidup. Pilih yang mana ya? 5 roti atau roti hidup? Kalau adik-adik pilih yang mana? 5 roti atau roti hidup? Nanti kita tanya Pak Bara aja ya, biar Pak Bara bisa menjelaskan yang mana ya 5 roti atau roti hidup. Hari ini kakak mau ngajak kita semua untuk boleh menyanyikan satu buah lagu. Judulnya 5 roti 2 ikan. Ada yang tahu lagunya? Kita dengerin dulu ya musiknya. Satu kali aja kita nyanyikan dulu lagunya, biar adik-adik bisa tahu lagunya. Oke, musik. 5 rotiku, 2 ikanku, ku serahkan kepada Tuhan Yesus. Biar dia pecahkan, jadi roti kehidupan. Persembahkan hidupku, dia hapuskan dosaku. Walau ku muda, dia tak remehkan, ku mau persembahkan hidupku.
mudah ya lagunya. Kita mau belajar bersama-sama. Mungkin ada yang masih belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi kita mau belajar lagu ini bersama-sama dengan penuh semangat ya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, 5 roti, 2 ikan. Lima rotiku, 2 ikanku, ku serahkan kepada Tuhan Yesus. Biar dia pecahkan jadi roti kehidupan. Persembahkan hidupku, dia hapuskan dosaku. Walaupun mudah, dia tak remehkan. Ku mau persembahkan hidupku. Ku bagai suling, ku serahkan kepada Tuhan Yesus. Biar dia tiup, jadi lagu yang indah. Persembahkan hidupku, dia hapuskan dosaku. Walaupun mudah, dia tak remehkan. Ku mau persembahkan hidupku. Wow, sebuah lagu yang indah ya. Kita belajar bahwa kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Bara. Dan adik-adik yang sudah menonton film ini, siapa yang sudah mengikuti serial yang sebelumnya di hari pertama, hari kedua? Kalau belum, jangan khawatir adik-adik. Adik-adik bisa mengikuti YouTube channel kita di GRII Kertajaya. Jangan lupa di-subscribe, lalu dinyalakan loncengnya agar adik-adik bisa mengikuti update dari pendalaman Alkitab ini. Ada banyak sekali program yang diajarkan oleh GRII Kertajaya yang pastinya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Juga jangan lupa ya adik-adik bisa men-share atau membagikan link YouTube ini ke teman-teman yang lainnya agar semakin banyak anak-anak adik-adik lainnya yang boleh menikmati firman Tuhan yang disampaikan melalui pendalaman Alkitab ini. Oke, kakak juga gak sabar nih firman Tuhan hari ini. Pilih yang mana ya? 5 roti atau roti hidup ya? Kita tanya langsung ya sama Pak Bara. Pak Bara. Loh, gimana ini tadi Kak Ivana Felicia kok bilang Pak Bara? Ini loh yang khotbah ini loh, yang pembicaranya tuh loh, Bapak Bakti Anugrah. Wah, Jo, kamu tuh kurang update, Jo. Tahu Apa? nggak? Itu Pak Bara itu nama panggilannya Bapak Bakti Anugrah. Oh, Gitu loh, gitu Jo. ya. Oke. Jo, kamu ini loh mau ibadah tapi kok masih makan sih? Loh. Tuh lihat tangannya belepotan. Aku kan sesuai dengan judulnya, roti, apa ini? 5 roti dan roti hidup. Nah, aku makan roti supaya hidup kan? Katanya kan manusia itu hidup tidak saja dari roti. Jadi aku juga makan. Dari apa? Sate? Bakpao? Iya begitu. Aduh, anak-anak, ini makin lama makin kacau. Ayo, kalian duduk dulu dengar firman Tuhan Loh, baik-baik. Memangnya kacaunya apa, Pak? Kan betul. Roti betul kan, untuk Pak? makan. Roti untuk makan. Oke, Iya. mau tahu kacaunya di mana? Iya. Kita dengar firman Tuhan sama-sama ya. Oke. Sekarang kamu berdua baik-baik. Ayo duduk dulu. Iya. Oke. Ya, dengar firman Tuhan dengan serius, jangan bercanda. Tidur. Iya. Boleh makan ya, Pak? Jangan dong, kalau lagi serius mau mendengar firman Tuhan, nanti kalau sudah selesai dengar firman Tuhan, baru Joe makan lagi. Ya, sekarang boleh konsentrasi makan dulu. ya. Oke. Ya, Kalau ya. gitu saya cuci tangan dulu ya, Pak. Ya, Kalau gitu Mona duduk dulu ya, Pak. ya, Mona. Yuk, Dadah. siap-siap ya semua. Halo anak-anak, hari ini kita akan kembali membahas satu tokoh di dalam pemahaman Alkitab anak. Dan kita hari ini akan melihat Rasul Andreas yang akan mengalami mendapatkan 5 roti, tetapi juga dia akan mendapatkan roti hidup. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada Tuhan.
karena kami boleh kembali mengikuti kelas pemahaman Alkitab anak. Dan kami memohon Tuhan memberkati waktu ke depan ini, dan Tuhan menolong Pak Bara untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan memberkati kami sehingga kami mendapatkan pengertian, dan kami bukan cuma demikian, kami juga makin mentaati Tuhan, makin memiliki iman yang jelas. Tuhan pimpin Pak Bara dalam menyampaikan firman. Kami serahkan waktu ke depan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kalau ada yang mau traktir kalian makan, dan kalau bisa traktir kalian makan seumur hidup, mau nggak? Wah, banyak orang bilang, mau. Kalau saya tidak usah bayar untuk yang saya makan, terus saya bisa dapat makan terus-menerus, siapa yang tidak mau? Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam satu cerita yang dialami oleh Rasul Tuhan Yesus yang namanya Andreas. Andreas adalah salah seorang rasul yang dipanggil bersama dengan Bapak Simon Petrus, dan nama dia itu artinya adalah berani, seorang yang berani. Dan dia waktu dia mengikut Tuhan Yesus, satu saat dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Tetapi sebelum itu terjadi, ini ceritanya. Waktu itu orang-orang banyak berkumpul, mereka mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melakukan mujizat yang begitu banyak, menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil, ada orang yang lumpuh bisa berjalan, dan banyak lagi. Nah, karena itu orang-orang ini senang, dan mereka kumpul ribuan orang datang banyak sekali. Dan waktu itu, waktu mereka datang mau ketemu Tuhan Yesus, sebetulnya itu sudah dekat dengan Hari Raya Paskah. Nah, Bapak mau cerita sedikit soal Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah adalah merayakan keluarnya orang Israel dari Mesir. Waktu mereka itu ada tulah yang ke-10, Tuhan sedang hajar orang-orang Mesir dengan kematian semua anak-anak sulung, baik binatang ataupun manusia. Nah, akan tetapi waktu itu Tuhan berkata, potong 1 ekor domba, lalu sapukan darahnya di ambang pintu, dan makan roti yang tidak beragi, dan buru-buru kamu makan, karena malam itu mereka akan keluar dari Mesir. Nah, itulah yang menjadi perayaan Paskah, perayaan yang merayakan pembebasan mereka keluar dari Mesir. Dan waktu itu ada binatang yang dikorbankan supaya kalau malaikat Tuhan, malaikat maut itu menghukum seluruh Mesir, rumah yang ada tanda darah di atas tiang pintunya itu tidak kena hukuman sehingga anaknya tidak mati. Tetapi mereka harus makan roti yang tidak beragi dan mereka harus siap-siap. Nah, jadi waktu itu orang-orang ini sedang datang dan mereka sudah dekat untuk merayakan Paskah, mengingat keluarnya mereka dari Mesir dan akan dibawa oleh Bapak Musa masuk nanti ke padang gurun, dan nanti mereka akan selama 40 tahun di sana dan mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi orang-orang datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan mereka sebetulnya juga sudah siap untuk merayakan Paskah. Nah, mereka mendengarkan Tuhan Yesus menceritakan firman Tuhan. Mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dan waktu mereka dengar, loh, tiba-tiba hari sudah menjadi semakin sore dan sudah hampir malam waktu itu. Lalu salah seorang dari antara mereka ngomong, Tuhan, ini hari sudah makin sore, orang-orang ini bagaimana ya? Mereka belum dapat makan loh. Dan ini sudah hampir gelap, bagaimana ya? Tuhan Yesus jawab mereka dengan mengatakan, kamu yang harus kasih mereka makan. Wah, kami harus kasih mereka makan. Itu orangnya ada berapa? Alkitab catat ada 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk sama perempuan, belum termasuk sama anak-anak.
Kalau 5.000 punya masing-masing punya satu istri dan masing-masing punya satu anak, itu berarti kira-kira 5.000 kali 3, 15.000. Wih, dari mana kita bisa kasih makan orang begini banyak? Pokoknya ada 5.000 laki-laki, banyak sekali. Pokoknya Tuhan Yesus bilang, kamu yang harus kasih mereka makan. Wah, Tuhan Yesus waktu ngomong kalimat itu, Tuhan bukannya tidak tahu apa yang dia katakan. Tuhan tahu, tapi Tuhan sedang ingin menguji mereka. Tuhan sedang ingin membukakan sesuatu kepada mereka supaya mereka belajar. Belajar apa? Belajar bergantung kepada Tuhan. Nah, waktu dikatakan kalimat itu, salah seorang murid namanya Bapak Filipus, waktu itu dia protes. Dia bukan, mungkin dia protes atau dia mengatakan, begini loh guru, ini kalau kita punya 200 dinar, ya, 1 dinar itu upah untuk orang yang bekerja 1 hari. Jadi misalnya 1 hari, ya, katakanlah upah 1 orang itu 100.000 atau mungkin ada yang dibayar mahal 200.000. Ya. Ini kalau kita 200 orang saja, 1 orang itu pakai upah 1 dinar, ya kira-kira Bapak perkirakan 100.000, kalau dia upahnya besar bisa 200.000, berarti kita harus keluar uang, kalau hitung uang Indonesia itu harus 20 sampai 40 juta. Terus Filipus bilang, uang segitu saja kita tidak punya, mau kasih makan segini banyak orang dari mana? Nah, tapi ada satu orang murid yang lain, namanya adalah yang tadi itu, Bapak Andreas. Nah, Bapak Andreas bicara sama Tuhan Yesus begini, guru, di sini saya ketemu satu orang anak. Memang dia bawa makanan, tapi makanannya tidak terlalu banyak, kata Bapak Filipus. Ya, Bapak Andreas, maaf ya. Bapak Andreas bilang makanannya memang tidak terlalu banyak. Dia bawa 5 roti, itu roti yang biasa sekali, roti jelai, dan 2 ekor ikan. Nah, ini orangnya, Bapak Andreas yang bawa itu kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekalian, sebetulnya roti yang dimakan pada waktu itu, ini contoh saja ya, kita kalau melihat apakah rotinya betul seperti itu zaman itu, nah mungkin ada bentuk yang berbeda. Nah, roti jelai pada waktu itu adalah roti yang sederhana, roti makanan orang miskin, bukan makanan orang kaya. Dan ikan juga ya ikan yang biasa, bukan ikan yang mewah-mewah atau yang bagaimana. Tapi anak ini bawa. Dan herannya dia mau loh kasih kepada Tuhan Yesus lewat Bapak Andreas. 5 roti yang biasa dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Lalu kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Tuhan Yesus, ini yang paling penting. Kalau roti itu tetap di tangannya anak itu, maka roti itu tidak jadi apa-apa. Tapi roti itu diterima sama Tuhan Yesus. Sekarang rotinya di tangan Tuhan Yesus. Ini yang paling penting. Roti yang tidak berharga, yang nilainya tidak terlalu banyak, yang juga harganya murah, cuma buat kenyangkan makan, kasih orang miskin, dikasih kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengucap syukur. Ya, anak itu boleh lihat roti saya sama ikan saya mau dipakai sama Tuhan. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan dia mulai membagi-bagikan roti yang jumlahnya sedikit itu dan harganya yang murah, yang cuma buat mengenyangkan orang miskin itu. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah Tuhan Yesus sekarang orang-orang ini siap-siap mereka harus duduk dan dikelompokkan supaya kita bisa bagi mereka makanan dengan baik. Wah, luar biasa. Jadi orang-orang ini sudah dikelompokkan dan Tuhan Yesus tadi juga sudah mengucap syukur, memberikan makanan itu. Dia siap-siap setelah dia berdoa kepada Bapa di surga, orang-orang dikelompokkan. Lalu setelah itu
para murid Tuhan Yesus membagikan makanan itu. Entah bagaimana caranya, mungkin Tuhan pecah-pecahkan, dibagi-bagikan. Mereka mendapatkan terus tidak habis-habis. Rotinya kok tidak habis, terus ada, dibagikan terus. Mereka ke kelompok-kelompok orang yang sedang duduk itu, semua dapat dan makan sampai kenyang. Semuanya tidak ada yang kelaparan. Nah, waktu itu sudah sore hari, sudah hampir malam, dan akhirnya Tuhan Yesus yang kasih mereka makan sampai mereka kenyang dan sampai mereka puas. Bahkan bukan cuma itu, anak-anak sekalian ya, mereka juga sempat mengumpulkan sisa makanan itu. Yang dikumpulkan ada sisa 12 keranjang. Kenapa 12 sisanya? Nah, ada yang bilang kelihatannya karena murid Tuhan Yesus itu jumlahnya ada 12. Mereka yang tadi sudah kerja keras bagi-bagikan kepada orang lain, makan sampai kenyang. Mereka sendiri juga masih bisa dapat makanan sampai kenyang. Jadi 12 itu kemungkinan kita tidak tahu dengan pasti, tapi kemungkinan untuk 12 murid Tuhan Yesus yang membagi-bagikan. Jadi mereka tidak kekurangan sama sekali. Nah, anak-anak, apa yang mau kita pelajari dari hal ini? Roti yang jumlahnya kecil itu, yang harganya murah, yang tidak punya nilai, waktu dipegang sama anak itu saja, ya jumlahnya tetap 5. Tuhan harus pegang roti itu, dan Tuhan bisa pakai yang jumlahnya sedikit, yang tidak berarti. Anak-anak kita juga begitu di hadapan Tuhan. Mungkin kita kecil, mungkin kita tidak berarti. Mungkin anak-anak juga bisa bilang, "Pak, saya tidak punya bakat yang banyak. Saya tidak pandai cerita, tidak bisa nyanyi. Ya, saya pelajaran juga biasa-biasa saja. Bakat saya biasa-biasa saja." Lalu satu saat kalau Tuhan mau panggil kalian, misalnya mau jadi hamba Tuhan, atau mau melayani Tuhan, mau jadi guru sekolah minggu, atau mau melayani Tuhan dalam hal apapun, kalian mungkin bisa ngomong begitu, "Udahlah, jangan saya lah. Saya nggak punya apa-apa, saya cuma sedikit." Anak-anak ingat ya, kalau roti itu cuma dipegang sama anak kecil itu, tidak diserahkan kepada Tuhan, ya tetap jumlahnya segitu. Tetapi waktu dia memberikan kepada Tuhan dan Tuhan terima, bisa dibuat jadi banyak. Nah, Rasul Paulus seorang yang mengatakan dia ada kelemahan di dalam tubuhnya, ada duri di dalam daging. Tapi Alkitab dalam 2 Korintus pasal 12 catat, Tuhan bilang, tidak apa-apa Rasul Paulus, justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru waktu kamu mempersembahkan yang kecil, yang tidak berarti itu, Tuhan menyatakan kuasanya dan dia bisa pakai untuk jadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan loh, ada anak kecil yang ditemukan sama Bapak Andreas. Dan anak kecil itu enggak pelit. Maaf ya, kan Bapak juga pernah ketemu, kadang-kadang ada anak kecil yang pelit. Oh, dia cuma punya makanan sedikit, dia nggak mau share, dia tidak mau bagi. Ini kan punya saya kan cuma punya sedikit. Kalau saya bagi saya tidak cukup dong, saya tidak bisa makan. Tapi anak ini mungkin papa mamanya percaya Tuhan ya. Bapak tidak tahu, kelihatannya papa mamanya percaya Tuhan dan ajar dia dengan baik. Sehingga waktu dia dikasih, dia mau loh dia kasih dengan rela. Dan Bapak Andreas bisa ketemu dan akhirnya bisa membawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pegang, perbanyak. Wah, anak itu Bapak yakin hari itu kalau dia pulang dia pasti bangga sekali. Dan dia bisa cerita sama papa mamanya, "Mama, ini roti saya yang dipakai lu. Ini makanan saya lu. Untung saya mau kasih." Tadi ya saya pikir, ya sudahlah kasih. Mungkin saya tidak bisa makan lagi. Tapi ternyata Tuhan buat jadi banyak. Dan bisa kenyangkan semua orang. Wah, anak ini pasti seumur hidup tidak akan pernah lupa. Ya, kalau misalnya dia kasih dengan bawa keranjang kecil ya.
Mungkin keranjang itu akan dia simpan selama-lamanya. Dia bisa cerita, ini loh keranjang yang dulu saya kasih sama Tuhan. Tuhan pakai betul-betul. Dan dia sampai besar, dia bisa ingat. Kalau Tuhan bisa pakai saya waktu masih kecil. Kalau Tuhan bisa pakai roti yang tidak berguna ini yang waktu masih kecil jumlahnya ini. Apalagi kalau saya sudah besar, meskipun saya lemah, meskipun saya ada kekurangan, Tuhan bisa pakai. Jadi kuncinya cuma satu, jangan ditahan, jangan dipegang. Kamu punya bakat tidak banyak, tidak apa-apa. Kamu punya kemampuan tidak banyak, tidak apa-apa. Kamu punya uang tidak banyak, tidak apa-apa. Tapi waktu kamu serahkan kepada Tuhan dan kepada Tuhan Yesus yang menyerahkan dirinya nanti juga, nah kita akan dengar ceritanya sebentar lagi, maka dia bisa membuat itu jadi banyak, jadi berkat yang besar sekali buat banyak orang. Mungkin kamu bilang, tapi saya kadang-kadang capek, tapi saya kadang-kadang tidak pinter, tapi saya kadang-kadang ada kelemahan, saya nggak ganteng, saya cacat, tubuh saya ada kelemahan. Tuhan bisa pakai? Bisa. Seperti anak ini, roti yang murah, ikan yang biasa-biasa, bisa Tuhan pakai. Dan kalau orang lagi lapar, wah dikasih makan apa saja, asal itu makanan dan makanan yang baik. Bukan makanan yang sudah rusak, yang sudah basi. Tuhan berkati, oh bisa bersyukur, bisa makan, dan Tuhan bisa pakai. Jadi anak-anak, Tuhan bisa pakai kita. Selemah apapun kita, setidak berdaya apapun kita bisa dipakai sama Tuhan. Nah, sayang setelah cerita ini, orang-orang banyak itu, mereka setelah makan dan mereka kenyang, sekarang mereka mau paksa Tuhan Yesus jadi raja. Kenapa? Karena mereka pikir begini, kalau saya punya rajanya Tuhan Yesus, enak. Dia buat setiap hari kasih saya makanan yang tidak habis-habis buat kita. Wah ini enak. Kita tidak perlu keluar uang buat beli makanan. Kita bisa jadi kaya loh kalau makanannya semua dikasih makan terus. Seneng. Mau paksa dia jadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus segera menyingkir. Dan Alkitab catat dalam Injil Yohanes pasal ke-6. Tuhan Yesus menyingkir. Naik ke tempat yang sepi dan dia berdoa semalam-malaman. Dan kita tidak cerita panjang tentang apa yang terjadi malam itu. Tetapi besoknya Tuhan Yesus kembali bersama dengan para murid-muridnya naik perahu ke seberang danau setelah tempat mereka memberi makan 5.000 orang itu Tuhan Yesus nyeberang. Nah, rupanya orang-orang banyak ini melihat bahwa Tuhan Yesus sudah pindah dan sudah menyeberang. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kapan kamu pergi ke sini? Kok kami nggak lihat kapan Tuhan datang? Karena Tuhan Yesus nyebrang kan, diam-diam sama para murid nyebrang. Tiba-tiba mereka ngejar juga dan mereka, ketemu. Seolah-olah mereka mau cari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus waktu itu bicara sama mereka. Nah ini nanti kita akan dengar ya. Tuhan Yesus bicara sama mereka begini. Saya tahu kamu, orang-orang banyak ini, kamu cari saya itu bukan karena kamu hatinya sudah penuh. Kamu cari saya itu karena perutmu sudah penuh. Bukan karena hatimu dipuaskan sama Tuhan, tapi karena perutmu kenyang. Kenapa Tuhan Yesus ngomong gitu? Karena hari sebelumnya mereka mau menjadikan Tuhan Yesus raja secara paksa. Jadi mereka mau ada yang kasih mereka makan terus. Makanya Tuhan Yesus ngomong, kamu mau karena kamu kenyang, kamu mau datang kepada saya. Bukan karena kamu lihat tanda ini, lihat mujizat ini, lalu kamu mau percaya kepada saya sebagai Mesias. Tuhan Yesus ngomong satu kalimat. Kamu jangan bekerja keras
mencari makanan yang setelah kamu makan akan buat kamu mati lagi. Jangan, bekerjalah untuk roti yang hidup, yang kalau kamu makan, kamu akan dikenyangkan dan kamu tidak akan lapar lagi dan kamu akan mendapat hidup yang kekal. Loh, apa maksudnya ini? Sebelumnya ada 5 roti, kok sekarang bicara roti hidup? Nah, Tuhan Yesus sedang bicara, dirinya adalah roti hidup, dirinya adalah roti yang turun dari surga, yang diberikan kepada manusia, yang harus dipecah-pecahkan seperti dia pecahkan roti tadi itu, untuk mengalirkan darahnya, untuk mati di atas kayu salib. Supaya manusia yang berdosa hukumannya ditanggung sama Tuhan Yesus, dan mereka yang mau percaya kepada dia itu seperti orang yang memakan roti hidup ini dan kemudian dia memperoleh hidup yang kekal. Maka Tuhan Yesus ngomong, jangan cari roti yang kalau kamu makan kamu bisa mati lagi. Carilah roti hidup. Akulah roti itu yang turun dari surga yang dipecah-pecahkan. Nah, tentu mereka ingat, oh ya kita mau Paskah ya. Oh ya, waktu Paskah kan ada juga kita makan roti ya. Oh ya, waktu Paskah kan ada yang mati bagi kita binatang domba itu kan. Supaya nenek moyang kita itu anak-anaknya tidak mati, anak-anak sulungnya. Harusnya kan mereka pikir, oh rupanya ini Tuhan Yesus yang dimaksudkan. Oh rupanya kemarin waktu dia kasih makan 5.000 orang itu, laki-laki itu ya, belum termasuk perempuan anak-anak, kasih makan begitu banyak itu mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu bisa kenyangkan banyak orang. Tuhan Yesus bisa selamatkan banyak orang supaya mereka hidup. Waduh, rupanya itu. Nah, tapi rupanya mereka tidak mengerti hal ini. Lalu mereka ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau betul begitu, kenapa kamu gak lakukan mujizat? Kenapa kamu gak lakukan tanda buat kami? Loh, aneh loh pertanyaannya anak-anak. Kenapa? Kemarin mereka baru lihat mujizat. Kemarin mereka baru lihat Tuhan Yesus kasih makan mereka semua. Tapi ini orang yang sama, kumpulan orang yang sama. Sekarang bilang, oh kalau betul Tuhan itu roti hidup, kasih kami satu tanda, satu mujizat. Loh, Tuhan sudah kasih mujizat. Tuhan sudah kasih mujizat, yaitu kemarin kan. Roti yang sedikit itu bisa jadi banyak, mengenyangkan banyak orang. Kasih tanda. Wah ini betul-betul orang yang tidak tahu terima kasih. Ya mereka yang melupakan Tuhan. Jadi mereka pikir Tuhan Yesus mau kasih tanda. Mau kasih tanda apa lagi? Rupanya mereka mau kasih tanda itu begini. Mereka bilang ya, dulu nenek moyang kami itu ya orang-orang yang di Israel waktu masuk ke padang gurun ya, dari Mesir, orang-orang Israel itu waktu masuk padang gurun, kan Tuhan kasih roti mana dari langit 40 tahun. Nah, mungkin kelihatannya mereka ngomong kalimat ini pengen bilang, kalau betul Tuhan itu adalah roti dari surga yang turun, ayo dong turunkan sekali lagi seperti zaman dulu. Jadi kalau dulu orang Israel dikasih makan 40 tahun, kami juga mau dikasih makan 40 tahun. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan mereka. Sekali lagi ya, mereka lupa. Yang kamu makan itu, nenek moyangmu itu makan, itu sebetulnya bukan roti yang asli itu. Roti yang asli itu yang turun dari surga. Betul, mana itu turun dari surga dan kamu makan. Ya, nenek moyangmu makan. Tapi kan setelah makan itu seperti perkataan Tuhan Yesus, mati lagi kan? Betul nggak? Orang-orang yang makan roti itu mati lagi loh semuanya. Dan nenek moyang yang orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini mati semua loh di padang gurun. Tidak ada satupun yang masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita baca Alkitab. Kecuali Kaleb dan Yosua. Jadi mereka sudah makan roti 40 tahun. Berjuang makan roti 40 tahun. Kerja kumpulin roti itu ya meskipun Tuhan yang kasih. Mereka tinggal kumpulin. Tapi setelah makan mereka mati. Semuanya. Maka ingat tadi Tuhan Yesus kembali katakan ya.
Makanya Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup. Akulah yang kalau kamu, tanda kutip, kamu makan, kamu tidak akan mati lagi selama-lamanya. Waduh, kalian tidak nangkap. Kalian tidak mengerti. Yang paling penting itu bukan roti yang kalau kita makan besok kita lapar lagi. Yang paling penting adalah roti hidup. Siapa itu? Tuhan Yesus sendiri. Jangan bekerja untuk kau makan roti yang kemarin itu. Setelah kamu makan, kamu bisa mati lagi. Tuhan Yesus mengingatkan mereka, tapi mereka nggak bisa terima. Mereka maunya, kalau bisa Tuhan kasih saya cukup, kasih saya kaya, kalau perlu saya ditraktir terus. Manusia begini ya, anak-anak. Sorry loh Bapak mesti bilang, ada loh orang-orang yang bilang mau percaya Tuhan Yesus kalau dia jadi kaya. Kalau dia jadi sembuh, kalau apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan Tuhan kasih. Salah nggak? Ya sebetulnya sih tidak salah-salah amat. Kan kita juga berdoa kan kepada Bapa di surga. Doa Bapa kami kan, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Betul kan? Jadi kita bergantung pada Tuhan, kita minta makanan. Nggak salah minta makanan. Bahasa Inggrisnya, give us today our daily bread. Kasih kepada kami roti kami setiap hari. Loh, berarti 5.000 orang itu dan istri dan anak-anaknya kalau mau minta roti kepada Tuhan setiap hari, nggak salah dong. Iya minta untuk makanan cukupnya, nggak salah kan? Tuhan Yesus yang kasih aja. Nah, tapi ada satu yang salah. Mereka cuma mau makanan. Mereka tidak mau Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Mereka rasa sudah cukup, sudah. Saya nggak perlu. Hari ini ada orang, mau ke gereja nggak ke gereja, nggak penting. Yang penting Tuhan kasih saya kaya. Loh, terus ya nggak kebaktian ya Tuhan ngertilah kan saya cari uang. Terus iya nanti saya bisa kasih persembahan sama Tuhan. Ya nanti ke gereja kalau lagi Natal atau lagi Paskah saja. Gitu aja kan. Apalagi sekarang. Wah nggak perlu ke gereja. Saya makin seneng. Kenapa? Karena lagi ada pandemi virus corona. Wah semua orang tidak usah pergi. Dia makin seneng. Jadi banyak orang tidak mau roti hidup. Maunya makan roti. Maunya yang mengenyangkan dia. Yang membuat dia puas secara fisik. Tetapi yang membuat dia puas secara rohani tidak mau. Sayang sekali. Tuhan yang dari surga turun ke dalam dunia, dia kasih tahu, saya rotinya. Kalau kamu mau kenyang, ya bukan perutmu ya, rohanimu mau kenyang, artinya kamu miskin loh, kamu terpisah dari Tuhan, kamu lapar sebetulnya. Seharusnya kamu dihukum di neraka, harusnya kamu mati. Tapi ada roti dari surga yang turun mau memecah-mecahkan dirinya. Ingat ya waktu Tuhan Yesus sebelum dia disalib, kita tahu kan orang Romawi itu kejam sekali. Pakai satu cambuk ya yang ada cabangnya ya. Cabang itu ada masing-masing ada tulangnya, 3 cambuk, ada kulit yang kena dari besi atau dari tulang itu ditarik setiap kali, sobek darah tubuhnya Tuhan Yesus, keluar darah di mana-mana. Itu seperti cabik-cabik roti kasih makan semua orang. Sebetulnya Tuhan Yesus mau mengatakan, saya yang puaskan kalian segini banyak dan saya yang berkorban. Oh, sebetulnya waktu Tuhan Yesus pecah-pecahkan roti, coba kamu pikir ya, capek gak itu Tuhan? Kamu pecah-pecahkan, ini kan rotinya kemungkinan roti yang bukan roti yang seperti sekarang yang gampang disobek. Bapak rasa mungkin roti itu agak keras. Harus pecah-pecah kasih berapa ribu orang itu. Lebih dari 5.000 pastinya. Sobek terus Tuhan Yesus yang bagi. Itu begitu korban, begitu melelahkan. Nanti waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, sobek-sobek tubuhnya itu. Disobek-sobek untuk mengalirkan darah dan untuk mati buat kamu, buat Bapak. Oh anak-anak, Bapak Andreas yang bawa anak kecil itu.
Dan Bapak Andreas juga yang nanti akan lihat ya waktu Tuhan Yesus nanti mati dan akhirnya Tuhan Yesus bangkit. Harusnya Bapak Andreas juga Bapak yakin dia akan sadar. Saya tidak boleh cuma cari 5 roti yang membuat perut saya kenyang. Saya harus cari roti yang hidup yang membuat saya bisa punya hidup yang kekal. Dan roti yang hidup ini gak mengenyangkan perut saya, tapi akan memuaskan jiwa saya. Dan Tuhan Yesuslah roti hidup itu. Dia korban, dia pecah-pecahkan tubuhnya. Ini diingatkan Tuhan Yesus sekali lagi waktu pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ditangkap sebelum dia berdoa ke Taman Getsemani ya. Ada perjamuan yang terakhir dan Tuhan Yesus pecah-pecahkan roti bagi dan dia mengatakan, inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Itu bukan betul-betul darah dan tubuh Tuhan Yesus. Tapi dia mau mengatakan, saya mengorbankan diri kayak begini untuk kamu boleh diselamatkan. Mati bagi dosa kamu. Ingatlah ini, ya. Lakukan ini. Ingat akan aku. Kita boleh cari uang. Kita boleh senang-senang, ya. Kadang-kadang kita juga perlu hiburan ya. Kadang-kadang kita juga perlu jalan-jalan. Ya, kita boleh kumpulkan uang, beli rumah dan sebagainya, kita boleh bekerja. Tapi jangan lupa, itu semua sementara. Kita suka makanan yang enak, boleh makan secukupnya. Tapi jangan lupa, makanan itu tidak membawa kita ke surga. Setiap orang makan, makanan apapun, tapi satu saat akan mati kan? Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu makan makanan apapun, ya roti ya dalam hal ini, kamu bisa mati lagi. Semua bisa mati. Tapi kalau kamu makan roti hidup, yaitu saya yang menyerahkan diri, kamu akan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, Bapak mau tanya, kalau ada 2 pilihan, ikut Tuhan Yesus, dapat hidup yang kekal, atau memperoleh kekayaan, kenikmatan, makanan lezat, tapi tidak punya Tuhan Yesus. Kalian mau pilih yang mana? Banyak anak-anak Tuhan sepanjang zaman dianiaya karena mereka beriman. Tapi mereka tidak menyesal. Dan Rasul Andreas sendiri, menurut cerita, kelak juga akan mati martir bagi Tuhan Yesus. Tapi dia tidak menyesal. Dia sudah memperoleh roti hidup. Seperti juga rasul-rasul yang lain kecuali Yudas ya. Mereka juga satu persatu mati. Tapi karena mereka sudah beroleh roti hidup, mereka kelak akan dibangkitkan tubuhnya. Sekarang mereka sudah bersama dengan Tuhan di surga rohnya. Dan mereka kelak akan mendapatkan hidup yang baru, yang kekal dengan tubuh yang baru. Tuhan Yesus mengatakan, dialah roti hidupnya. Sehingga orang yang sudah mendapat Tuhan Yesus tidak ada ketakutan sama sekali atas kematian. Ya bisa ngeri juga sih kadang-kadang ya. Tapi mereka tahu dengan pasti saya sudah beroleh roti yang menghidupkan. Sehingga saya beroleh Tuhan Yesus. Dia ada dalam hati saya. Apapun yang terjadi, saya akan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak sudah terima Tuhan Yesus? Sudah dapat roti yang hidup? Sudah dapat hidup yang kekal? Mau tidak? Kalau belum, hari ini katakan dalam hatimu, Tuhan Yesus, kau roti hidup. Saya mau menerima engkau. Dan tolong saya, kalau dalam hidup mungkin saya berkekurangan. Ya bisa jadi saya bukan orang yang punya kekayaan yang banyak. Tidak terlalu pandai dan sebagainya. Tidak apa-apa. Yang penting saya mau mendapat yang kekal. Dan Tuhan Yesus tolong saya bisa menyerahkan apa yang kecil. Meskipun tidak bernilai seperti anak kecil itu. Dia kasih 5 roti, 2 ikan. Tuhan bisa pakai. Maukah?
Ya. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena melalui cerita yang kami dengar pada hari ini, kami sadar ada 5 roti yang dibawa anak kecil yang dengan rela hati memberikan kepada Tuhan Yesus lewat Bapak Andreas. Dan Tuhan sanggup memakai yang sedikit, yang murah, yang tidak berarti makanan orang miskin itu. Tuhan dapat jadikan banyak bersama dengan ikannya untuk memberi makan ribuan orang. Tetapi setelah itu kami juga ingat Tuhan Yesus datang bukan untuk jadi tukang traktir, kasih kami makan terus, bukan. Tapi Tuhan Yesus sedang mau menyatakan bahwa Tuhan adalah roti yang hidup itu yang turun dari surga. Zaman dulu nenek moyang mereka pernah terima mana yang turun dari surga. Itu mau menggambarkan sebetulnya Tuhan Yesuslah yang memecah-mecahkan dirinya, yang turun dari surga. Yang mau memberikan nyawanya, darahnya, dagingnya dikoyakkan seperti roti itu. Untuk memberi kepada kami semua hidup yang kekal. Tolong Tuhan hari ini hamba-Mu mau berdoa buat anak-anak siapa saja ataupun orang tua atau siapapun yang mendengar yang kalau hari ini terbuka hatinya, biarlah mereka boleh menerima roti hidup. Biarlah kami boleh terima roti hidup yang membuat kami punya hidup yang kekal yang tidak akan kami sesali. Kelak Bapak Andreas akan mati martir karena imannya. Tapi pasti dia tidak menyesal karena dia sudah beroleh roti hidup, beroleh Tuhan Yesus sendiri. Demikian juga para rasul yang lain yang mati martir bagi Tuhan. Mereka sudah beroleh roti hidup. Walaupun kami terbatas, walaupun kami tidak memiliki banyak hal, tapi asal kami punya roti hidup, itu sudah cukup. Dan kalaupun Tuhan memberikan kami kelebihan, mungkin kami diberikan kemewahan, diberikan kecukupan. Biar kami juga tahu Tuhan bahwa ini semua sementara. Boleh kami nikmati sebagai berkat Tuhan, tapi bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah Tuhan Yesus pemberinya. Tolong kami Tuhan, mungkin ada anak-anak yang kecanduan game, kecanduan makan, atau kecanduan-kecanduan lain. Itu adalah roti yang bikin kenyang sementara. Tapi kami akan lapar dan kami akan mati. Hanya Tuhan Yesus roti hidup yang memuaskan kami. Tuhan, Pak Bara terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan, tapi kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja, menanamkan firman dan menolong kami untuk betul-betul mau menerima Tuhan Yesus, Sang roti hidup yang mengenyangkan kami, yang memberikan apa yang menjadi kecukupan untuk rohani kami, yang memberi kami hidup yang kekal. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, roti hidup itu. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita boleh simpan baik-baik di dalam hati. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, persembahan nanti kalian boleh berikan dalam bentuk transfer, bisa minta papa mama, ataupun kalian bisa juga lewat scan QR code memakai alat mungkin HP atau tab atau apapun. Nah, kalau kalian memberikan dengan sukacita, Tuhan akan menerima dengan baik. Dan kita sebelum masuk dalam persembahan, kita akan dipimpin oleh kakak Ivana Felicia untuk menyanyikan sebuah lagu pujian terlebih dahulu. Sampai jumpa lagi dan terus punya hati yang rindu mau dengar firman Tuhan. Tuhan berkati kalian semua. Sampai ketemu lagi. Nah, adik-adik, kita senang sekali ya, kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Bara. Bersyukur melalui firman Tuhan yang disampaikan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Kita menyanyikan sebuah lagu, judulnya Korban Hidup, dan persembahan bisa dilakukan. Tuhan ku berserah,
Curahkan kasih-Mu, pakailah hidupku, mengabarkan Injil-Mu. Sekali lagi, Tuhan ku berserah, jadi korban hidup, roh-Mu dan darah-Mu, bakar sucikan terus, berikan ku firman-Mu, curahkan kasih-Mu, pakailah hidupku, mengabarkan Injil-Mu. Bersyukur atas persembahan yang sudah diberikan. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang begitu indah kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan boleh menyucikan persembahan yang telah kami berikan ini, agar dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, kami mau menyerahkan pendalaman Alkitab di hari-hari berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah PA ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari adik-adik kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, PA kita pada hari yang ketiga ini sampai di sini ya. Jangan lupa di hari-hari berikutnya kita masih ada pendalaman Alkitab di jam 4 ya. Besok kita akan mengikuti pendalaman Alkitab dengan tema Yudas Iskariot. Jangan lupa ya. Sampai ketemu di PA selanjutnya. Dadah, Tuhan memberkati.